Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama kami, kelompok 1B, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, mata kuliah, praktikum, proses manufaktur. Adapun kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Fani Fitriani F. Yumbu dengan NIM 2019-01-2037. Yang kedua, Muhammad Muslih dengan NIM 2019-01-2056. Yang ketiga, Muhammad Andriansyah dengan NIM 2019-01-2036. Dan yang terakhir, Abdul Majid dengan NIM 2019-01-2040. Pada video kali ini, kita akan membahas peralatan kerja bangku dan teknik menggigir dan menggergaji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah dengan NIM 2019-01-2036. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kerja bangku. Kerja bangku adalah suatu proses pengerjaan logam yang menggunakan perkakas tangan yang umumnya dilakukan di bangku kerja. Adapun alat-alat perkakas yang digunakan nanti di dalam kerja bangku seperti gigir, gergaji tangan, pahat tangan, pisau perata, penyiku, gunting, dan palu-palu. Baiklah, sebelumnya salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslih dengan NIM 2019-012056. Di sini saya akan menjelaskan peralatan kerja bangku. 1. Periksa kondisi peralatan bench works di laci bench work. 2. Periksa kondisi ragum. 3. Periksa kondisi gigir, pisau perata, penyiku, presisi di laci kerja bangku. 4. Periksa kondisi bangku atau meja yang akan dipakai sebagai landasan permukaan pengerjaan benda. Sarana perkakas kerja bangku. Pengaturan perkakas dalam laci harus dipisahkan antara yang presisi dengan yang kasar. Setiap tempat letak alat dicat warna merah agar mudah dalam pemeriksaannya. Pengaturan perkakas di atas bangku kerja saat digunakan juga harus dipisahkan antara yang kasar dan yang halus atau presisi. Alat ukur atau presisi diletakkan, dipisahkan, dan diberi alas kain, flanel atau karet. Adapun hal-hal yang perlu diingat dalam penggunaan perkakas standar yaitu: 1. Semua peralatan safety harus dipakai. 2. Gunakan alat sesuai dengan fungsinya. 3. Hindari penggunaan aksesoris seperti sarung tangan, gelang, cincin, dan jam tangan. 4. Hindari penggunaan alat-alat yang tidak layak pakai seperti gigir tumpul, gergaji tumpul, dan pahat. 5. Tanyakan kepada orang yang lebih berpengalaman jika ada sesuatu yang masih belum dimengerti tentang pengerjaan di benchwork. Perkenalkan, nama saya Fani Fitriani F. Yumbu dengan NIM 2019-01-2037. Di sini, saya akan membahas tentang alat ukur kerja bangku. Langsung saja, yang pertama, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Yang kedua, mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur yang dapat melihat dan mengukur benda dengan satuan ukuran yang memiliki 0,01 mm. Yang ketiga, penitik. Penitik adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja yang terbuat dari besi. Cara pemakaiannya adalah: pegang penitik dengan tangan kiri, tempatkan pada benda. Penitik harus tegak lurus dengan bahan, lalu penitik dipukul 1 kali dengan pemukul yang ringan, serta periksa posisinya. Jika sudah tepat, baru dipukul dengan kuat agar didapatkan titik yang jelas, dengan syarat jangan terlalu keras. Yang keempat, gergaji besi.
Gergaji digunakan untuk memotong benda kerja yang kedudukan pemotongnya tidak memungkinkan untuk dipotong dengan mesin potong, maka sebaiknya menggunakan gergaji. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid dengan NIM 2019-01-2040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik mengikir dan menggergaji. Mengikir adalah proses pengerjaan logam secara manual yang menggunakan alat potong kikir. Adapun jenis-jenis pengikirannya yaitu pengikiran radius cembung, pengikiran silindris, pengikiran radius cekung, dan yang terakhir ada pengikiran ujung bola. Pengikiran radius cembung ini untuk pengasaran kikir didorong maju sambil diputar ke kanan, arah melintang untuk menghaluskan atau menyelesaikan pengikiran radius. Sedangkan pengikiran silindris itu untuk mengikir benda silindris, gerakan kikir di ayun sama dengan pengikiran radius memanjang, cuma ayunannya lebih besar. Selanjutnya pengikiran radius cekung, yakni posisi awal kikir miring ke kanan sambil didorong kikir digeser ke kanan dan diputar ke kiri. Yang terakhir pengikiran ujung bola, yakni posisi awal kikir miring atau serong lalu didorong maju sambil diputar dan diayun. Selanjutnya mengenai teknik menggergaji. Teknik menggergaji pada gergaji potong yaitu yang pertama, lukislah garis batas di mana tempat gergaji akan memotong. Yang kedua, pada permulaan menggergaji, tempatkan daun gergaji di sisi kanan tepat letaknya pada tempat yang dimaksud. Kemudian daun gergaji membentuk sudut 45 derajat terhadap permukaan benda kerja. Yang ketiga, tariklah daun gergaji ke belakang sehingga menggores kira-kira sedalam 3 mm pada sisi muka benda kerja. Yang keempat, pada waktu mendorong gergaji, gigi gergaji menyayat kayu. Langkah ini harus dilakukan dengan tenang dan beraturan. Selanjutnya yang kelima, jepitlah benda kerja pada bangku kerja bila menggergaji kayu kecil. Yang keenam, potonglah kayu dengan mendorong dan menarik daun gergaji berulang kali. Selanjutnya yang ketujuh, perhatikan dan periksalah bahwa bidang daun gergaji harus selalu tegak, lurus pada permukaan kayu. Selanjutnya yang terakhir, pada akhir pemotongan, peganglah ujung yang terpotong supaya kayu tidak robek atau pecah-pecah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Sekian penjelasan dari kami. Banyak kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.